Seorang pemuda melamar pekerjaan sebagai tukang las. Begitu masuk, dia langsung meminta gaji bulanan 15 juta. Bos tanpa banyak bicara, langsung membawa pemuda itu ke lokasi konstruksi, dan berkata kepada pemuda itu, asalkan kamu bisa menyambungkan dua pegangan ini, tanpa ada celah sama sekali. Soal gaji bukan masalah. Pemuda itu juga tanpa banyak bicara, dia mengambil seutas kawat dan mulai bekerja. Terlihat dia pertama-tama melipat kawat di kedua ujungnya. Dengan cara itu dia mendapatkan cetakan melengkung yang sempurna. Kemudian dengan cetakan tersebut, dia mengukur panjang yang diperlukan untuk pengelasan pada pipa baja tahan karat. Selanjutnya, pemuda itu mengambil selembar kertas putih dan membungkusnya di pipa baja tahan karat. Kemudian menandai bagian kertas yang tumpang tindih. Setelah itu dia memotong sesuai tanda dengan alat. Dengan cara ini dia mendapatkan selembar kertas dengan diameter yang sama seperti pipa baja tahan karat. Kemudian dia membagi panjang totalnya menjadi 4 bagian yang sama rata, dan pada posisi sekitar 1 cm di kedua sisi titik tengah. Juga ditandai dengan cara yang sama. Kemudian kertas tersebut dibungkus kembali di pipa baja tahan karat, dan titik-titik pada kertas tersebut ditransfer ke pipa baja tahan karat. Saat melakukan ini, perhatikan detail dalam video. Pekerja desa sangatlah berjuang keras. Setiap hari bekerja dari pagi hingga malam, mencurahkan seluruh usaha untuk berinovasi dan menciptakan hal baru. Jika ponsel Anda masih memiliki daya, mohon gunakan tangan kecil Anda yang beruntung untuk mendukung dan memberikan semangat kepada para pekerja desa. Dukungan dan semangat Anda adalah motivasi kami untuk terus maju. Terima kasih banyak. Terlihat bahwa pemuda itu pada posisi titik tengah yang ditandai, dan pada garis perpanjangan 1 cm di kedua sisi, juga membuat 15 titik yang berjarak 1 cm. Setelah itu, dia juga menandai 15 titik pada garis diagonal. Pada pipa baja tahan karat dengan cara yang sama, perlu diperhatikan, penandaan harus dimulai pada jarak 15 cm dari ujung atas. Selanjutnya, titik tengah dapat dijadikan acuan untuk menggambar garis tanda yang sejajar atas dan bawah. Perhatikan detail langkah operasinya. Setelah semua tanda selesai, hasilnya seperti ini. Area yang digambar di tengah adalah bagian yang perlu dipotong. Bagian tersebut, saat memotong, pastikan mengenakan perlengkapan pelindung untuk menghindari cedera. Setelah pemotongan selesai, pada saat ini, gunakan metode yang sama untuk menandai posisi tikungan kedua. Kemudian lanjutkan dengan pemotongan. Langkah berikutnya adalah melipat pipa baja tahan karat yang sudah diproses. Periksa apakah sambungannya bisa rapat tanpa celah. Setelah diperbaiki sementara, gunakan gigi penjepit untuk memeriksa apakah sudah sesuai standar. Pastikan semua ukuran sudah benar. Terakhir, gunakan kawat las untuk mengelas dan mengunci semua sambungan. Bekas las pada permukaan akan dihaluskan menggunakan mesin gerindra sudut. Hal ini memastikan permukaan menjadi rata dan halus. Kemudian gunakan sikat untuk memolesnya. Setelah serangkaian langkah-langkah yang dilakukan dengan cekatan oleh pemuda itu, produk jadi pun dengan cepat selesai. Jadi, seperti apa hasilnya? Selanjutnya, mari ke lokasi untuk melihat hasil sambungan langsung. Dalam waktu singkat, pemuda itu berhasil mengelas pipa baja yang memiliki perbedaan tinggi. Setelah diperbaiki dan dipoles lagi, pekerjaan selesai dengan sempurna. Pemuda itu menyelesaikan seluruh sambungan tanpa celah. Melihat hasil tersebut, bos memberikan acungan jempol. Lalu, bagaimana menurut kalian metode pemuda ini?